mengganggu tidurku sampai aku tidak bisa tidur. Hanya aku memutuskan suatu hari aku harus berbicara kepadanya. Kebetulan aku bisa merasakan sebuah energi ketika ada sebuah makhluk astral atau sesuatu yang tidak tampak oleh kasat mata. Ada satu bagian tubuhku yang akan memberikan sebuah alarm jika aku merasakan sesuatu itu. Akhirnya pada saat itu aku memasang lilin dan dupa seperti ini. Tujuannya bukan untuk mengundang arwah, bukan, tapi lebih kepada ingin tahu apa maksud dan tujuan dia, karena tentu itu adalah sesuatu yang berbeda, bukan? Jadi aku pada saat itu menyempatkan waktuku seperti ini. Aku duduk sendirian, dan kemudian aku pun mulai bertanya kepadanya, memperkenalkan diriku, dan aku bertanya apa maksud dia mengganggu aku. Aku mengatakan kepada dia, maumu apa dan apa yang bisa aku bantu buat kamu. Setelah itu, besok malamnya, benar, aku bermimpi lagi. Bermimpi tentang wanita itu. Kemudian ia datang kepadaku dan ia mengatakan, bawalah aku kepada cahaya. Apa maksudnya? Aku akan memberitahukan kamu telling story-nya di cerita misteri berikutnya. Jadi tungguin saja. Buat kamu yang percaya, pasti kamu bisa merasakan energi yang ada di sekitarku pada malam ini. Buat kamu yang tidak percaya, jangan memaksakan diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan aku akan memberitahu kamu. Selamat malam, aku datang. Malam ini aku akan melanjutkan kisahku tentang wanita yang datang kepadaku. Dan wanita itu adalah wanita yang sudah bunuh diri. Cerita aku lanjutkan di sini. Ketika itu, dia datang lagi dengan cara yang berbeda. Sangat bingung. Kenapa ia meminta aku untuk membawanya ke sebuah cahaya? Lama sekali aku merenung, karena aku tidak tahu maksudnya. Tapi kemudian ada seperti sebuah penglihatan atau sesuatu yang aku rasakan, karena pada waktu itu adalah pengalaman yang sangat unik, pengalaman pertama aku. Kemudian aku mulai mencari tahu siapa wanita itu, karena kebetulan rumahnya sebelah rumahku. Aku mencari tahu bagaimana kehidupannya dulu, bagaimana kehidupannya dengan keluarganya. Semuanya baik-baik saja. Dia memiliki seorang laki-laki yang sangat-sangat mencintai dia, memiliki anak
yang sangat mencintai dia. Lalu kenapa ia bunuh diri? Kemudian aku bertanya tentang masa kecilnya. Kisah pun bergulir. Ternyata ada sebuah memori, ada sebuah trauma yang begitu menyakitkan. Ia hidup dengan seorang ibu yang narsisistik, atau istilahnya seorang ibu yang dominan. Apapun yang ia lakukan selalu tidak baik. Dia mengalami banyak sekali kekecewaan di masa kecilnya. Ia pun mengalami sebuah pelecehan seksual dari kakak kandungnya. Apakah sampai di sini kamu bisa merasakan kesedihan dia? Trauma itu mengendap di dalam pikirannya, di dalam benaknya, dan masuk ke dalam jiwanya. Jiwanya terluka meskipun ia memiliki keluarga yang bahagia. Namun trauma di belakangnya adalah sebuah monster yang siap menghancurkan dia. Ceritaku di sini belum selesai, tapi aku akan memberikan pesan kepada kamu bahwa sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, seperti yang aku katakan dari awal, bahwa orang yang melakukan bunuh diri bukan berarti orang tersebut tidak mengenal Tuhan. Bukan berarti ia tidak punya agama. Bukan berarti dia orang jahat. Tetapi selama hidupnya, kita tidak memberikan telinga agar kita menjadi pendengar yang baik. Kita tidak mempunyai waktu kepada mereka, sehingga mungkin saja kalau kita ada, mereka tidak merasa sendirian. Aku teruskan ceritanya. Kemudian aku pun menangis, merasakan beban yang begitu berat yang dialami wanita tersebut. Kemudian aku bermeditasi, meminta hikmat apa yang harus aku lakukan kepadanya. Kemudian aku mendatangi suaminya dan anaknya. Aku katakan bahwa wanita itu minta diantar pada sebuah cahaya. Lalu kemudian aku dengan suami dan anak yang mencintai dia mengadakan sebuah doa bersama, di mana kemudian aku tidak tidur beberapa malam untuknya dan juga anaknya dan suaminya. Kami kemudian mengenang dia sebagai pribadi yang sangat penuh cinta. Setelah beberapa hari kemudian, kira-kira 4 hari kemudian, aku kemudian bermimpi lagi tentang wanita itu. Mau tahu ceritanya? Aku akan ceritakan mimpi itu dan menceritakan tentang apa. Jika kamu suka, kamu bisa meneruskan video ini atau kamu mencari bagian lanjutannya. Aku akhiri ceritanya sampai